Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol santai dengan salah satu teman saya, yaitu sekarang sudah di tingkat akhir di kampus Universitas Al-Azhar. Sekarang narasumber kita, melihat dari latar belakangnya, beliau ini salah satu penggemar dari beberapa alat musik ataupun dari seputar permediaan sosial. Ya, bagaimana? Sebelumnya izin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Hisyam Bayhaqi, asal dari Lumajang. Mungkin bagi pendengar yang tahu dan berasal dari kota Lumajang. Dan saya kebetulan di Lumajang di Sumbersuko. Di sini alhamdulillah udah di tingkat akhir jurusan Syariah Islamiyah. Seperti apa yang dikatakan host kita tentang alat musik, sebenarnya bukan seluruh alat musik ya Ustaz, cuma sebagian aja mungkin yang bernuansa religi mungkin ya. Religi. Nah, kemudian juga terkait konten media sosial itu mungkin karena saya backgroundnya media, ya tahulah sedikit-sedikit dan mungkin bisa untuk sharing-sharing gitu. Jadi sebelum kita berbicara atau ngobrol lebih dalam lagi, kalau boleh tahu, kita dari Mas Hisam sendiri ini sudah berapa lama pertama dari dunia sosial dulu ya Ustaz. Jadi media sosial ya, terutama di editing itu saya udah mulai tertarik dari waktu MA. Itu saya masuk MA, kebetulan di situ ada pelajaran multimedia. Awalnya saya nggak terlalu tertarik dengan pelajaran multimedia ini karena bagi saya itu termasuk pelajaran yang cukup rumit. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya semakin tertarik media karena dari multimedia ya yang saya pelajari itu bisa menarik daya tarik di media sosial ya, karena sekarang seperti yang kita tahu media sosial sangat berpengaruh sekali. Itu akhirnya saya mulai mengembangkan skill dari MA, kemudian masuk kuliah ini juga ikut ke organisasi dan kepanitiaan, kemudian saya belajar otodidak dan ikut kelas. Dan kalau boleh tahu, semenjak kapan Mas Hisam ini ikut organisasi secara keorganisasian di bidang media ini? Apa sudah dari masa-masa alia MA-nya? Sebenarnya kalau dibilang organisasi yang pertama kali saya ikuti ya, yang benar-benar organisasi betulan, bukan sebuah komunitas ya, karena beda. Itu dari MA. Tapi dulu di MA itu ikutnya IPNU saat itu. IPNU, PK IPNU ya, pimpinan komisariat. Oh, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang apa itu IPNU. IPNU, oh iya, jadi barangkali ada yang belum tahu. Baik. Jadi IPNU itu sebenarnya kepanjangan atau singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi di Nahdlatul Ulama ini banyak sekali seperti komunitas atau badan-badan yang menghimpun berdasarkan usia. IPNU sendiri itu usianya dari usia pelajar ya, usia pelajar dari kita masa taman kanak-kanak atau masuk sanawiyah udah bisa masuk IPNU sampai usia 25 tahun kalau nggak salah. Kemudian nanti ada yang namanya kelas atau tingkat lanjutan Ansor, kemudian nanti juga setelah Ansor itu baru bisa masuk ke kader. Nah, tingkat IPNU ini sendiri itu biasanya mempunyai banyak cabang, termasuk di pondok saya. Nah, cabangnya sendiri Ustaz, kalau di pondok itu biasanya komisariat, tingkatnya itu komisariat. Nah, itu dulu banyak sekali di IPNU itu, seperti ada badan keilmuan gitu, kemudian ada bagian sosial, kemudian ada humas dan lain sebagainya. Dan saya saat itu ikutnya belum ke media, tapi masih ke keilmuan. Dan kebetulan saya jadi koornya saat itu. Berarti memang dari dulu sebenarnya sudah pernah masuk di salah satu organisasi yang bernama IPNU ya. Betul. Cuma pada waktu itu mungkin fokusnya Mas Hisam ini tidak langsung ke media. Betul. Tapi dari segi keilmuan terlebih dahulu. Kemudian kalau boleh tahu, di organisasi di fokus yang di media itu sejak kapan berarti? Itu sejak ketika saya tiba di Mesir ya, tepatnya di tahun 2022, karena memang saya basicnya punya media dasar.
di waktu MA itu karena ikut kelas multimedia. Akhirnya ada rekan saya yang mengajak saya saat itu pas saya baru maba ya. Maba langsung ngajak, ayo ikut kepanitiaan. Ada acara nih, kita ngadain event namanya Badawiyah saat itu. Sebuah lomba yang diadakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Mesir. Yang lombanya itu kalau nggak salah ada 4 kategori saat itu. Dan saat itu kita kurang media, dan akhirnya saya pun ditarik untuk gabung ke media. Itu pertama kali saya ikut media atau masuk ke media ya, ranah media di dalam organisasi. Berarti secara tidak langsung Mas Hisam ini terpanggil lagi ya, rasa untuk rasa suka terhadap media itu ini ya, bangkit kembali ya. Iya betul Ustaz. Jadi di situ saya yang sempat, kan sebelum saya berangkat ke Mesir itu sempat sekitar 1 tahun ya saya di rumah itu tawakuf, nggak pernah megang media. Ketika saya tiba di sini kemudian diajak, jiwa kemediaan saya lah istilahnya kalau kita bisa istilahkan ya, itu mulai bangkit kembali dan saya udah mulai sungguh-sungguh nih, ini media mungkin kalau kita dalami ini bisa menjadi salah satu soft skill kita gitu, yang nantinya akan sangat bermanfaat. Sejak saat itulah saya infokan media mana saya pengen ikut media, infokan grup-grup media gitu. Saya udah mau tertarik tentang desain grafis saat itu. Tapi di samping kesukaan Mas Hisam ini terhadap media, Mas Hisam juga suka terhadap alat musik tadi ya. Oh iya betul sekali. Iya, sifatnya itu religi gitu. Jadi kalau bisa dikatakan hobi saya itu ada 2 sebenarnya. Ngedit karena media itu, kemudian juga bermain alat musik. Nah, alat musik yang di sini bukan seluruh alat musik, tapi ini ya yang hadro gitu. Oh, hadro. Yang hadro gitu. Jadi semua basic yang ada di hadro itu kemungkinan besar Mas Hisam sudah bisa gitu. Insya Allah bisa kita. Nah itu kalau terkait alat musik ya, hadro khususnya, itu saya mulai tertarik dari kelas 4 MI. Oh, sudah lama ya? Sudah lama sekali Ustaz. Kayaknya kalau dihitung kelas 4 MI itu berarti saya di 2014 ya, sampai sekarang itu berarti udah sekitar 12 tahun mungkin ya. Tuh. Jadi awalnya itu ceritanya, saya itu nggak tertarik dengan alat musik. Hadro, rebana saya nggak tertarik. Padahal dulu orang tua saya, ayah saya, kemudian ada ibu saya itu ikut semacam grup hadro kecil gitu di musola depan rumah. Saya nggak tertarik awalnya. Kemudian di waktu kelas 4 MI itu saya bingung milih ekstrakurikuler. Ini mau ikut ekstrakurikuler kaligrafi, kemudian olahraga, kemudian pidato, kemudian Banjari gitu. Saat itu kan Banjari. Akhirnya ada teman saya yang mengajak, mending kamu ikut Banjari aja gitu, sembari kita berciar dengan bercair gitu kan. Iya oke lah, bisa kita jajaki gitu. Akhirnya kita ikut kelas 4 itu ekstrakurikuler Banjari di MI Banjari. Kemudian kita mulai berkembang dan mulai tertarik sampai saat ini kita kembangkan. Berarti sudah sekitar 12 tahun ya berkecimpung di dunia alat musik, khususnya di hadro atau rebana. Betul. Kalau semenjak di Mesir sendiri ini sudah berapa organisasi yang sudah diikuti sama Mas Hisam? Masalah alat musik religi gitu ya. Sebenarnya masih satu sih, dan itu pun bukan organisasi ya, tapi komunitas. Jadi komunitas ini badan yang lebih kecil atau kelompok orang ya, yang lebih kecil daripada organisasi dan tidak terikat aturan. Nah itu di Mesir, alhamdulillah saya ikut itu, ada namanya grup An-Nahdlatul. Dia itu grup Al-Banjari di bawah naungan PCI NU Mesir, di bawah naungannya Les Bumi ya, lebih tepatnya. Les Bumi itu semacam lembaga seni budaya yang dimiliki PCI NU Mesir. Itu punya beberapa komunitas seni, salah satunya seni grup Al-Banjari itu. Al-Nahdlatul saya ikut dari tahun 2022 ya. Itu ikut sampai sekarang. Berarti sekitar sudah jalan 4-5 tahun berarti. Iya. Berarti pertama kali masuk ke sini memang salah satu yang awal diikuti organisasi atau komunitasnya itu ya An-Nahdlatul ini berarti. Betul sekali, An-Nahdlatul. Bahkan daripada media ya, saya ikut di media, di kepanitiaan itu lebih dulu masuk An-Nahdlatul dulu. An-Nahdlatul baru dari An-Nahdlatul sendiri itu pun nanti ditarik ada medianya gitu. Dan saya sempat berkecimpung di medianya An-Nahdlatul sendiri. Jadi rangkep gitu. Jadi dua hobi saya ini sama-sama berkumpul di satu tempat yang sama gitu. Jadi kebetulan sekali ya. Itu. Jadi kalau melihat dari
masa 4 tahun itu atau 4 sampai 5 tahun itu kan bukan masa yang sebentar kan. Kira-kira ada cerita menarik di apa sepanjang Mas Hisam ikut komunitas An-Nahdlatul nggak? Itu kita terkesannya ketika undangan ya, ketika istilahnya ngejob lah, teman-teman bilangnya ngejob atau manggung lah, manggung istilahnya. Itu berkesannya ketika kita manggung di tempatnya orang Mesir ya, saat itu ada di daerah Tuh namanya, itu di dekat provinsi, saya lupa namanya, pokok dia itu di provinsi ya, di luar Kairo. Nah, itu kita pernah diajak undangan di rumahnya orang Mesir saat malam Idul Fitri. Itu sangat berkesan sekali. Di saat malam kita Idul Fitri, kita harusnya takbiran gitu kan, kita bersih-bersih rumah, mempersiapkan diri untuk lebaran besok harinya, kita malah sibuk undangan gitu. Dan itu sangat berkesan sekali karena kita sangat disambut baik saat kita sangat disambut baik, kemudian kita diantarkan, kemudian dijamu juga saat itu. Sangat yang paling berkesan di saya ketika saya undangan di rumahnya orang Mesir itu saat. Kemudian juga ada ketika kita ikut lomba gitu saat. Alhamdulillah kemarin juga ada lomba yang diadakan di Rondo Hasaniyah ya oleh Al Mukhtar. Itu lomba bajari dan kita juara gitu saat. Karena alhamdulillah juara ya. Alhamdulillah juara. Kan itu tentu kalau juara itu wah, sangat seneng banget nih. Alhamdulillah kita juara nih gitu. Jadi ada rasa bangga. Rasa bangga saat. Akhirnya kayak kita latihan selama ini, kita meluangkan waktu, kita akhirnya terbayarkan dengan juara, dan itu salah satu kesan juga saat. Kemudian juga kita pernah undangan di acara-acara besar gitu saat. Acara ada dulu itu istighosanya PCI Mesir ketika convert cap ke-12 gitu. Kemudian ada undangan ketika halal bihalal dan undangan lain sebagainya gitu. Jadi memang salah satu yang menjadi tamu penting dari suatu acara ini ya pemain-pemain ini ya, pemain-pemain hadra ini kan ya. Walaupun sebenarnya ya, kalau boleh cerita, hadra itu kan umumnya ditaruh di depan acara, pra-acara ya. Biasanya kalau pra-acara ini orangnya masih sedikit ya datang. Yang lihat itu cuma sedikit ya. Tapi itu cukup membanggakan bagi kita karena tentunya kan kita ini sebagai sebagai pembuka lah atau pemula gitu. Pemula istilahnya kalau dalam acara itu kita yang bagian check sound ya, kita yang bagian perform pertama. Jadi kali gitu. Kalau kita tarik ke media mungkin dari kan gitu kan. Betul sekali. Berarti kayak posisinya pemain hadra ini sangat penting terhadap kelancaran suatu acara. Iya, gimana ya, sangat krusial ya. Tapi nggak sekrusial itu sebenarnya. Ya karena saya anggap penting ya, karena biasanya kalau ditarik ke media ya, kalau dihubungkan ke media di pra-acara itu biasanya tampilan awalnya itu tentu yang akan disorot itu adalah yang pra-acara hadra ini biasanya saat itu yang ini hadranya udah naik, berarti kan acara menandakan mulai ini. Biasanya itu salah satu cara untuk menarik audien itu datang saat ini udah mulai, berarti udah saatnya kita datang nih gitu. Iya, jadi memang regenerasi ya, istilahnya kita itu regenerasi itu sangat penting karena sebenarnya kalau ada di grup anggota yang ada di grup mungkin sekitaran 30-an orang lah. Itu di grup tentunya ada yang sudah pulang, kemudian ada yang anggota tidak aktif, kemudian ada yang sudah punya kesibukan sendiri, sampai yang aktif lah mungkin ya, aktif di sini itu sekitar 15 orang gitu ya, 15 orang. Dan kita perlu membentuk generasi baru ya. Dalam komunitas itu tentu perlu adanya orang kan atau anggota biar komunitas itu tetap berjalan. Makanya kemarin kita sempat mengadakan off-track dan kita alhamdulillah dapat sekitar 8 anggota baru untuk bergabung di grup Banjari An-Nahdlatul saat itu. Berarti 8 orang itu dari berapa peserta yang mendaftar Pak pada waktu itu? 7 ya? 7. Maaf, saya baru ingat 7 orang. Itu dari, kalau di grup itu 25 pendaftar kita tarik 7 orang. Karena memang di open recruitment-nya An-Nahdlatul sendiri itu kita nggak seperti tes yang penting bisa alat musik, yang penting bisa vokal, olah suara gitu, atau yang penting bisa sekedar mukul, kita langsung tarik, enggak gitu Ustaz. Kita harus
tahu dia ini memang benar-benar punya basic di Banjari apa enggak. Karena kalau kita jabarkan ya, sebenarnya di terkait hadroh ini punya banyak aliran, ada yang Banjari gitu kan. Banjari pun ada, nanti ada yang kayak guru sekumpulan gitu Ustaz. Yang guru sekumpulan yang Kalimantan, kemudian ada yang Tulung Agungan, kemudian ada yang Banyuwangian, kemudian apa, terlepas dari Banjari yang sama-sama hadroh ada Habsyi, itu Sawar Habsyi itu yang pakai calti, kemudian pakai bass yang besar itu, kemudian ada Ishari, kemudian ada Al-Jiduri, banyak sekali Ustaz. Makanya kita memang memerlukan anggota yang benar-benar tahu basic Banjari Ustaz, gitu, nggak sekedar tahu sekedar pokok pukul, pokok bunyi, pokok rame gitu Ustaz. Nah, makanya kita memperketat di seleksi di saat open recruitment, dan kita mendapatkan 7 anggota baru terbaik lah dari 25 pendaftar gitu. Jadi memang ada kriteria yang perlu dipenuhi sama peserta ya. Betul sekali Ustaz. Itu kan otomatis apa ya? Kriteria yang ada di komunitas An-Nahdlatul ini kan sudah turun temurun kan. Kalau boleh tahu dari Mas Hisam sendiri ini, setahunya Mas Hisam itu dari angkatan berapa memang ada apa ya? Ini setidaknya anak-anak baru yang mendaftar ini harus ya tahu tadi apa? Basicnya itu Banjari. Iya, Banjari. Jadi tidak asal mukul-mukul aja kayak gitu. Itu dari generasi keberapa? Berarti sekarang udah generasi keberapa? Alhamdulillah. Iya. Kalau generasi kita nggak bisa menentukan ya, soalnya biasanya open recruitment itu nggak setiap tahun pertama. Kemudian biasanya sistemnya anggota itu di An-Nahdlatul itu kadang narik orang di pertengahan jalan, di pertengahan tahun kita, oh ini ada orang yang memang bisa nih, kita masukin aja gitu untuk gabung. Kebetulan kurang orang gitu kan. Jadi kita nggak bisa menentukan sekarang udah angkatan keberapa gitu. Tapi kalau kita tarik ulur ke belakang, berdirinya An-Nahdlatul itu sebenarnya dari tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu diinisiasi sama teman-teman yang memang pegiat Banjari di sini. Saat itu masih kecil-kecilan kan, dan nggak ada event undangan gitu Ustaz. Yang penting kita kumpul sholawatan bareng pakai genre Banjari. Kemudian setelah 2012 itu udah mulai terbentuk orang, udah mulai terstrukturnya itu di tahun 2016 itu mulai ada banyak undangan-undangan. Kemudian kita udah mengadakan apa, seragam juga. Kemudian ada, bahkan dulu undangannya sampai ini loh Ustaz, sampai apa, wisuda PPM itu ngundang kita dulu di tahun 2016-17an gitu Ustaz. Iya, 18-19 bahkan masih enggak sih, 19 nggak ada PPM, ya Covid ya. Oh, di tahun-tahun itu An-Nahdlatul ini masih diundang gitu, dan mungkin mulai terstrukturnya di tahun 2016 gitu. Oh, berarti sudah lama ya itu kan? Sudah cukup lama sekali itu. Berarti kan posisinya Mas Hisam ini di An-Nahdlatul sendiri sebagai apa? Berarti sebagai penabuh ya, penabuh terbang ya. Pilot lah Ustaz. Iya, saya penerbang gitu ya. Pilot itu yang awalnya saya masuknya itu di A ya, pukulan A atau lanangan gitu ya. Lanangan, kemudian di akhir-akhir ini saya ganti pukulan B atau wedoan gitu. Wedoan karena memang menyesuaikan dengan pasangan pukulan gitu kan. Membutuhkan 2 orang untuk membentuk suatu pukulan gitu. Pukulan irama An-Nahdlatul, irama Banjari. Gitu. Tapi memang apa ya? Dari tadi kan sudah dibilang kalau Mas Hisam ini sudah apa ya? Menyukai alat musik yang basicnya itu religi termasuk hadroh. Jadi bukan menjadi kendala besar ya berarti ya. Jadi perpindahan dari irama A ke B itu kan udah biasa kayak iya, gitu. Udah easy lah Ustaz. Udah easy. Iya, mudah-mudah apalagi saya termasuk pegiat Banjari itu yang dari lama gitu, dari 2014 dari kita MI, dan kemudian dulu itu saya punya pasangan sendiri, maksudnya pasangan hadroh. Itu saudara saya, jadi kita sharing session atau sering ganti-gantian tabuhan lah, dan itu tidak sulit ketika transisi dari A ke B, udah mudah lah insya Allah. Berarti kalau dari apa ya Mas Hisam sendiri nih, dari alat musik hadroh itu termasuk apa, alat musik yang paling disukai itu apa? Bass atau itu tambangnya itu atau caltenya atau apa? Kalau boleh jujur itu sebenarnya kalau di Banjari kan nggak ada calti ya, jadi kita itu mainnya itu pakai terbang, kan ada 4 terbang. 4 terbang pun kita
klasifikasikan ada yang inti, dia itu nabuh pemain utama. Kemudian ada golong atau yang bagian giringin, golongan. Kemudian ada bass. Dari 5 penabuh ini, sebenarnya kalau saya boleh jujur lebih suka golongan, Ustaz. Yang golong, bukan yang main inti utama gitu, Ustaz. Oh, jadi cuma apa ya? Ngikutin aja. Iya, ngiring-ngiringin lah, Ustaz. Kita ngiringin, tapi sekiranya tidak merusak tabuhan dari yang inti atau yang pemukul utama. Kenapa? Karena sebenarnya golongan itu simple, sederhana gitu, Ustaz. Kemudian nggak terlalu ribet mikirin variasi pukulan gitu. Yang penting kita ikutin aja, kemudian kita ikutin variasi utamanya dari yang inti itu, kemudian kita hanya nyeling-nyelingi yang kosong-kosong aja gitu. Kalau yang inti ini kan terlalu, oh ini kita harus nggak variasi baru nih, kita ada variasi keratakan nih misalnya, kemudian kita harus variasi yang seperti ini, itu terlalu ribet menurut saya. Jadi lebih suka yang golongan aja gitu. Karena golongan juga mungkin variasinya terbatas ya, nggak kayak apa penabuh inti kan. Iya betul, Ustaz. Kalau penabuh inti kan tiap lagu biasanya ada variasinya kayak gitu kan. Jadi kita harus masih memikirkan variasi lagu ini, variasinya apa ini. Pas kita mau pakai lagu, kalau nggak di murojaah bisa lupa gitu. Oh, lagu ini harusnya variasinya gini, kita malah pakai variasi yang seperti ini. Ya, itu malah nanti jadinya ngerusak lagu itu. Kayak nggak enak aja didengarnya. Itu ribetnya di inti itu di situ mainnya. Kalau golongan yang penting kita ngikut aja gitu, dan mukulnya pun nggak terlalu keras kan. Yang penting nggak terlalu lebih keras daripada inti. Ya cuma sekedar mukul aja gitu. Oke. Kemudian di apa ya? Selanjutnya kalau yang saya tahu, saya dulu itu kan pas waktu di pondok kan ngelihat apa posisinya anak-anak hadro ini kan lumayan apa punya posisi penting kan kayak gitu. Termasuk di acara-acara di pondok pesantren, di acara manapun yang basicnya itu Islami, pasti anak-anak hadro ini punya tempat sendiri kayak gini. Kalau saya pandang apa ya, saya lihat semenjak dari pondok itu rata-rata anak hadro ini apa ya, cenderung lebih muda lah apa ya, peserta yang hadir itu kan bermacam-macam kan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang cowok, ada yang cewek kayak gitu kan. Biasanya anak-anak hadro ini kan lebih muda kan, cara memikat apa ya, ukti-ukti itu kan kayak gitu kan, seperti itu kan. Biasanya itu yang vokal ya. Kebetulan saya penabuh gitu. Iya. Tapi terkait tempat khusus yang memang kata Ustaz tadi di pondok itu memang kita seperti punya tempat khusus itu, soalnya biasanya kalau di pondok sendiri kan ada event yang membutuhkan hadro gitu. Ada event apa mingguan, seperti di pondok saya itu setiap malam Selasa itu ada acara hitobah. Sebelumnya pasti kan ada hadronya dulu. Tuh kita biasanya dipanggil anak hadro sini kumpul dulu gitu. Maksudnya kita bisa punya waktu sendiri gitu, nggak perlu ikut kegiatan, apalagi kalau undangan keluar pondok itu kita merasa punya tempat sendiri. Tapi kalau terkait yang kata Ustaz tadi itu mungkin itu berlaku buat yang vokal ya mungkin. Soalnya dia itu kan garda depan aja. Iya, soalnya kan dia itu sebagai pemikat utama dan yang paling depan Ustaz. Paling mencolok lah sebenarnya. Kita mah cuma ngiring-ngiringin aja, cuma beriak aja gitu kan Ustaz. Tapi mungkin bisa terjadi. Iya. Termasuk jadi, punya daya tarik. Enggak, maksudnya kalau dibandingkan dengan yang hadir aja yang bukan anak-anak hadro kan lebih susah mereka kan, maksudnya lebih mudah yang bagian penabung gitu kan. Betul, Ustaz. Seperti itu ya. Jadi memang sepenting atau secinta itu sama alat hadro gitu ya. Iya, karena sudah menjadi bagian hidup saya. Ya, ngomong-ngomong ini kan tadi kan, berarti Mas Hisam ini apa sudah di tingkat akhir berarti? Iya betul, di tingkat akhir. Ya kalau di Indo itu berarti sudah semester 8. Berarti sudah masa-masa skripsi kayak gitu ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan alat-alat musik tadi itu kan ditarik saya mengaca ke tadi itu anak-anak hadro itu punya posisi yang penting atau punya daya tarik tersendiri kayak gitu. Kalau Mas Hisam sendiri ini kan sudah kuliah sudah mau selesai kayak gini kan, sudah termasuk anak hadro gitu. Ini kira-kira apa ya, tidak ada gambaran ke depannya untuk apa ya, selain pasangan tadi itu, pasangan bagian dari hidup Mas Hisam tadi kan, anak hadro itu. Maksudnya pasangan-pasangan yang lain itu kira-kira ada gambaran nggak? Kalau pasangan sebenarnya ini ya, pasangan sudah ada gambaran,
Kemudian terkait juga masa depan setelah lulus yang dari sini ya mungkin ya yang dimaksud. Itu mungkin kalau dihubungkan dengan hadro, saya mungkin ketika kembali nanti juga tetap bakalan main hadro gitu Ustaz. Entah di masjid atau di mana gitu. Yang penting kita tetap main hadro aja. Kemudian juga terkait kemediaan juga mungkin nanti ya karena saya punya soft skill media ya tentunya itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk jadi ini yang kerja apa istilah kerennya kerja sampingan itu apa Ustaz? Nggak ada istilahnya kalau selain freelance ya. Freelance ya. Itu aslinya kerja sampingan aja Ustaz. Oh, iya. Ya mungkin sambil nyambi tipis-tipis lah gitu. Kemudian juga menata masa depan kan tentunya Ustaz. Kemudian kalau dihubungkan ke calon ini mungkin ya calon saya udah ada gambaran ya, udah ada. Kemudian juga mungkin ya saya ketika pulang nanti harus punya tabungan ya, harus punya benar-benar masa depan kita itu ditata ketika nanti sudah pulang ke Indo. Apa yang kita dapatkan di sini, saatnya kita mengaplikasikannya di Indo, menerapkannya di Indo. Kemudian ya juga mungkin nanti harus cari kerja, kemudian cari tabungan gitu, kemudian mempersiapkan masa depan, memantaskan diri, semuanya memantaskan diri. Berarti secara tidak langsung Mas Hisam ini ketika nanti udah lulus nyampe ke Indo ini tidak moro-moro tiba-tiba apa ya mendirikan tenda ya gitu acara gitu. Enggak, masih Jadi ada harus- pikiran itu. masih ini ya, masih mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Jadi saya sangat menyadari kalau saya ini masih belum matang gitu kan. Perlu banyak pengalaman dan pengetahuan lagi gitu Ustaz. Karena apa ya, kalau ke jenjang hubungannya lebih serius itu, ke pernikahan itu kan tentu harus mempunyai kesiapan mental, kemudian kesiapan finansial, kemudian punya ilmu parenting, ilmu sosial dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya sendiri memang kurang matang Ustaz, dan mungkin di sela-sela waktu itu sembari menunggu masa yang tepat, saatnya kita itu mempersiapkan diri Ustaz, nabung, kemudian juga belajar lebih giat lagi gitu, kemudian bekerja lebih keras lagi dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu apa ya? Kira-kira kriteria Mas Hisam ini boleh di-spill nggak ya? Ada lah pokoknya. Ya apa ya, yang penting sesuai dengan yang disabdakan Nabi saja lah. Itu Apa ya? baik akhlaknya, kemudian baik nasabnya, kemudian juga baik wajahnya ketika dipandang gitu Ustaz. Kemudian juga tentunya solihah. Tentu kan semua orang mengidamkan istri yang solihah gitu kan, atau pasangan hidup yang solihah yang saling mensupport dan saling mendukung satu sama lain. Ya semoga ini ya harapan dari Mas Hisam sendiri ini mudah-mudahan tercapai. Amin amin. Setelah kita ngobrol santai dengan Mas Hisam ini, kita tahu bahwa tiap orang itu punya kecenderungannya sendiri sama sesuatu, atau kalau bisa kita bilang itu hobinya masing-masing kayak gitu ya. Ya, dari Mas Hisam sendiri ini kan lebih ke media sosial, yang kita tahu sekarang media sosial ini pengaruhnya sangat penting kan di kehidupan, termasuk di kehidupan anak-anak muda sekarang kan kayak gitu. Terima kasih dulu ya Mas Hisam ya. Sama-sama. Ini saya juga bingung gimana tutupnya. Tinggal matikan kamera aja. Ya udah ya. Berarti nanti terima kasih sudah meluangkan waktunya di Iya. Mas Hisam. Tadi tak pandegin kayaknya lagi belajar saya. Lagi belajar tidur Ustaz. Lagi beribadah. Ya terima kasih Mas Hisam ya, Iya, sudah sama-sama. menyempatkan sebagian waktunya. Terima kasih Mas Hisam. Sama-sama. Dari saya sebagai apa tadi? Podcaster. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.